Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Apriliana Stanaliana Meo dengan NIM 19100200034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ayat jurnal metode ekuitas dasar, yang kedua kertas kerja konsolidasi, yang ketiga laba bersih konsolidasi dan kepemilikan minoritas. Yang pertama, ayat jurnal metode ekuitas dasar. Dalam ayat jurnal ini ada beberapa jurnal. Yang pertama, kas di debit 27 juta dan investasi pada saham PT Anak di kredit 27 juta, di mana 27 juta ini didapat dari 30 juta dikali 90%. Yang kedua, investasi pada saham PT Anak di debit 45 juta dan pendapatan dari anak perusahaan di kredit 45 juta. 45 juta ini didapat dari 50 juta dikali 90%. Pada tanggal 31 Desember tahun 20X1, akun investasi pada pembukaan PT Induk adalah yang pertama, biaya perolehan sebesar 240 juta, akrual ekuitas sebesar 45 juta didapat dari 50 juta dikali 90%, lalu dividen di kredit sebesar 30 juta dikali 90% sama dengan 27 juta, sehingga saldo akhir pada 31 Desembernya adalah 240 juta ditambah 45 juta dikurangi 27 juta sama dengan 258 juta. Berikutnya kertas kerja konsolidasi. Sebelum masuk pada kertas kerjanya, ada beberapa jurnal eliminasi. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta di debit. Selanjutnya, dividen diumumkan 27 juta di kredit dan investasi pada saham PT Anak di kredit 18 juta. Jurnal yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 5 juta di debit, dividen diumumkan 3 juta di kredit dan kepemilikan minoritas 2 juta di kredit. 5 juta ini didapat dari 50 juta dikali 10%, sedangkan 3 jutanya didapat dari 50 juta dikali 10%. Jurnal berikutnya yaitu saham biasa sebesar 200 juta di debit dan saldo laba 1 Januari 100 juta di debit juga, sedangkan di kreditnya ada investasi pada saham PT Anak 240 juta dan kepemilikan minoritas 60 juta. Selain ayat jurnal di atas, ada ayat jurnal tambahan yaitu keuntungan penjualan tanah di debit 20 juta dan tanah di kredit sebesar 20 juta. Berikut ini adalah kertas kerja konsolidasinya. Penjualan ini di PT Induk sebesar 400 juta dan PT Anak 200 juta sehingga konsolidasinya sebesar 600 juta. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan penjualan tanah, di mana di jurnal eliminasinya sebesar 20 juta di debit. Berikutnya pendapatan dari anak perusahaan di jurnal eliminasi 40 juta di debit. Lalu pendapatan untuk kepemilikan minoritasnya 5 juta di debit, sehingga untuk laba bersih dibawa ke depan sebesar 65 juta di debit. Saldo laba 1 Januari adalah 100 juta di debit dan laba bersih dari atas sebesar 65 juta. Sedangkan di kreditnya yaitu dividen diumumkan sebesar 27 juta dan 3 juta. Sehingga jumlah untuk debitnya 165 juta dan kreditnya 30 juta. Selanjutnya akun tanah di kredit sebesar 20 juta dan investasi pada saham PT Anak 18 juta serta 240 juta. Saham preferennya di debit saham biasanya di debit sebesar 200 juta. Sehingga saldo laba dari atasnya dari 165 juta itu hasilnya 170 juta. Sedangkan di kreditnya yaitu 30 juta. Untuk kepemilikan minoritasnya sebesar 2 juta dan 60 juta sehingga total debitnya 370 juta dan kreditnya 370 juta. Berikutnya mengenai laba bersih konsolidasi. Untuk mengetahui laba bersih konsolidasi dihitung dengan cara
laba bersih PT Induk dikurangi dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi dijumlahkan dengan laba bersih dari PT Anak serta bagian proporsional. Sehingga di sini laba bersih PT Induk sebesar 160 juta dikurangi dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi 20 juta, sehingga laba direalisasi terpisah PT Induk adalah 140 juta. Dari 140 juta ini nanti dijumlahkan lagi dengan laba bersih PT Anak sebesar 50 juta dikali dengan bagian proporsionalnya 90 juta, sehingga menghasilkan 45 juta. 140 juta tadi dikurangi dengan 45 juta menjadi 195 juta, sehingga laba bersih konsolidasinya adalah 195 juta. Yang berikutnya kepemilikan minoritas. Menghitung kepemilikan minoritas ini dengan cara nilai buku dikalikan dengan bagian proporsional, di mana nilai buku ini terdapat beberapa akun, yaitu saham biasa, saldo, dan saldo laba. Sehingga nilai bukunya adalah saham biasa sebesar 300 juta ditambah dengan saldo laba yaitu 1.320 juta, sehingga total nilai bukunya sebesar 1.620 juta dikalikan dengan bagian proporsionalnya 10%, sehingga kepemilikan minoritas yang dihasilkan oleh perusahaan adalah 160 juta. Sekian dan terima kasih.